Shalom warga kerajaan, makin besar kerinduan kita mempermuliakan Tuhan. Dan tema bulan ini adalah mempermuliakan Sang Raja melalui keluarga kita. Dan saya masih ingat ketika David yaitu dikejar-kejar oleh putranya itu Absalom. Jangan lupa roh yang sedang bekerja di dunia adalah spirit of rebellion. The spirit of kudeta, saudaraku ya. Dan pada satu ketika David dikejar-kejar, saudaraku, maka sampailah dia di kota bernama Mahanaim. Kalau saya belajar firman Tuhan, Mahanaim itu artinya two camps, dua tentara. Ya, tentara David tidak seberapa, tetapi tentara Allah, yaitu para malaikat menyertai dia luar biasa. Tapi bagaimana kita melihat ada 3 orang di sini, di dalam 2 Samuel 17 ayat 27 dan 28, yang menyediakan logistik, yang menyediakan segala sesuatu kebutuhan daripada David dan tentaranya, saudaraku. Ya, ada sebutkan 3 orang di sana, ada Sobi, ada Makhir, ada Barsilai. Tetapi khusus yang 2 terakhir ini, Makhir dari Lodebar. Lodebar tadinya tidak ada yaitu tempat ataupun ladang. Mungkin jadi berarti masa kesukaran ya. Saudara, iman seseorang diuji pada masa kesukaran. Tapi yang kita akan soroti hari ini adalah Barsilai, orang Gilead dari Rogelim. Ya, membawa apa? Tempat tidur, pasu, periuk belanga, gandum, jelai, tepung, bertik, gandum, kacang babi. Kacang babi ya, orang Yahudi nggak makan babi. Tapi kacang lah, kacang merah besar dan semua madu, dadi, keju, lembu. Bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia. Kita tahu dalam sejarah Republik kita ini ketika presiden kedua yaitu pada waktu dalam kesusahan ada pengusaha yang membantu dia di Semarang, saudaraku, waktu di Jawa Tengah ya. Dan kemudian persahabatan mereka berlanjut dan orang ini jadi pengusaha besar. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kalau mengikat persahabatan justru pada waktu orang susah, saudara ya. Dan kemudian saudaraku, tanda seorang ada roh Tuhan apa? Tidak lupa jasa orang. Ketika David kembali ke kota raja, ke kota Yerusalem, maka pada saat itu dia berkata kepada Barsilai, mari ikut dengan aku, biar aku membalas budimu. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia berkata, udahlah aku sudah tua, usiaku 80 tahun, enggak usah, aku titip anakku saja. Apa yang saudara lakukan hari ini? You will never know. Akan berdampak pada keturunan kita. Apa bila orang berbuat baik, dia berbuat baik pada diri sendiri. Saya sering tanya orang, Pak, masa seperti sekarang ini investasi Bapak investasi apa? Saya bilang invest in people. If we invest in people, terutama orang miskin, janda-janda tua ya, dan juga orang asing, maka kita memiutangi Tuhan, Sang Raja. Yang membalasnya, dia berkata, aku titip putraku. David membawa Kimham sebagai anaknya sendiri. Saudaraku, dari satu tempat yang mungkin dalam kekurangan, sekarang ada di kota raja, ada di meja hidangan daripada raja. David is full of grace dan kita tahu Mephibosheth juga bersama dengan dia. Tapi lihatlah saudaraku, dalam 2 Samuel pasal 19, saya catat bagaimana Kimham ikut dengan dia. Tetapi Yeremia pasal 41 ayat 17, 400 tahun setelah itu, 10 generasi. Apa yang terjadi saudaraku? David kan 1000 tahun sebelum Masehi, tapi sekitar 580-an ketika bangsa Israel itu diangkut ke Babel, maka saudaraku di Bethlehem ada penginapan milik Kimham, saudaraku. Saya perhatikan di situ, buat orang lain biasa, tapi bagi saya, kita lihat kesetiaan Tuhan turun-temurun. Amin. Dan ini adalah mungkin cicit daripada Kimham, saudaraku. Apa yang diperbuat oleh bapaknya, dia terus menerima balasannya. Bukan lagi daripada King David, tapi the King of Kings. Raja di atas segala raja. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan keturunan saudara. Invest in the kingdom business. God bless you. Amin. Shalom, selamat pagi semua jemaat Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Yuk senggol kiri kanan, katakan kamu luar biasa hari ini. Ayo. Oke. Pagi hari ini kita mau menyembah Raja kita. Oleh karena itu kita mau mempersiapkan hati kita.
kita mau memberi yang terbaik pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi yang luar biasa ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan, mengalami pribadi-Mu Tuhan, supaya lewat hidup kami, lewat keluarga kami, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama-Nya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, lah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa.
kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau dibentuk oleh Engkau Tuhan. Dibaharui selalu, jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Angkutlah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bencana siap dibentuk. Terima kasih buat pembentukan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat urapan-Mu yang selalu baru. Yes Lord, mendibaharui selalu, jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Pakailah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai
Bagi nama Tuhan ku tinggikan keayaan nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap ditinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Kota kami, keluarga kami dipenuhi, bangsa kami dipenuhi nama Tempat dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Tempat ini dikuasai oleh hadirat-Mu Bapa. Kuasa dan sehingga tidak ada mengganggunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba siap untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya yang mau mendengarkan isi hati-Mu. Dan kami percaya lewat keluarga Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Sama-sama yang percaya, sama-sama katakan, amin. Shalom. Tanpa terasa kita sudah masuk bulan November tahun 2022.
Tema renungan bulan November adalah memuliakan Sang Raja lewat keluarga. Nah, sebelum saya sampaikan isi hati Tuhan, terlebih dahulu seperti biasa katakan bersama dengan saya adalah orang yang paling diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Bagaimana memuliakan Sang Raja lewat keluarga saudara dan saya. Di Mazmur 128 di situ dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, kunci untuk memuliakan Sang Raja lewat keluarga saudara dan saya adalah hidup dalam takut, hormat, dan gentar kepada Tuhan. Artinya, keluarga kita hendaknya benar-benar mengutamakan Sang Raja di atas segalanya, hidup menurut jalan Tuhan. Sesungguhnya kita sudah tahu bahwa jalan Sang Raja tidak sama dengan jalan saudara dan saya. Jalan kita sering dituntun oleh suara hati dan daging kita. Oleh sebab itu, seharusnya kita mulai belajar mendengarkan suara Sang Raja, bukan mendengar suara hati kita. Jalan Sang Raja akan ditunjuk saat kita mau mendengarkan suaranya, hidup bersama di dalam kerukunan. Nah, ada keluarga banyak, ada keluarga bisa rukun saat mereka hidup terpisah. Mengapa demikian? Ego mereka tidak akan bergesekan saat tidak berkumpul bersama-sama dengan keluarga mereka. Namun saat berkumpul bersama, rupanya ego mereka sering bergesekan sehingga mereka sering berbeda pendapat dan bertengkar satu dengan yang lainnya. Nah, yang Sang Raja kehendaki adalah kita dapat hidup rukun bersama di dalam kerukunan. Saat keluarga kita rukun, maka Sang Raja dimuliakan lewat saudara dan saya. Sudahkah keluarga kita memuliakan Sang Raja? Agar keluarga kita bisa memuliakan Sang Raja, maka pagi hari ini kita sama-sama akan belajar lewat kehidupan dari kedua murid Yesus, kedua murid Yesus, yaitu yang kita belajar dari Petrus dan Yohanes. Ini yang saya praktekkan dalam keluarga saya dan selalu saya ingatkan pada istri dan anak-anak saya tentang apa yang kita mau belajar pagi hari ini, pelajaran dari Petrus dan Yohanes. Saudara tahu apa maksudnya? Sering sebelum saya sampaikan firman Tuhan, sering saya katakan, kalau saya suruh saudara untuk mengulang mengatakan sebelum mendengar firman Tuhan, saya adalah orang yang paling diberkati dan dikasih sama Tuhan. Saudara tahu apa artinya? Ada yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Nah, hari ini saya akan jelaskan sama saudara. Hari ini saya mau ajak saudara untuk sama-sama belajar betapa pentingnya saudara dan saya menyadari bahwa saudara dan saya adalah orang yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Nah, bahasa sehari-harinya adalah saudara dan saya adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Mungkin waktu saya katakan demikian, mungkin saudara katakan, wow, ini masa kecil juga kita waktu main kelereng. Apa? Simpan dulu ya, nanti dikasih. Nah, mungkin waktu saya katakan, saya adalah yang bahasa sehari-harinya, saya adalah orang yang paling disayang sama Tuhan.
Mungkin di dalam hati saudara berkata, tidak. Mengapa demikian? Nanti saya akan jelaskan. Tapi saat ini biar hatimu berkata, saya adalah orang yang paling diberkati dan dikasihi dan disayang oleh Tuhan. Amin. Saya akan kasih dua bukti. Dua bukti ini tidak bisa disangkal oleh siapapun bahwa saudara dan saya adalah betul-betul orang yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Bukti yang pertama, perhatikan baik-baik. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita sama-sama membacanya dengan suara yang lantang. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik. Ayat yang barusan kita baca merupakan sebagian kalimat yang Yesus katakan ketika Yesus sedang bercakap-cakap dengan siapa? Siapa? Nikodemus. Apa judul perikopnya di situ? Percakapan dengan Nikodemus. Siapa yang bercakap-cakap dengan Nikodemus? Tuhan Yesus. Nah, saya mau saudara mengerti, Nikodemus adalah orang Farisi. Dia guru agama orang Yahudi. Dia tahu betul apa yang agamanya ajarkan kepada dia. Orang-orang Yahudi percaya bahwa orang-orang di luar Yahudi adalah orang kafir. Artinya, keselamatan itu hanya untuk bangsa Yahudi. Tetapi perhatikan baik-baik, saat itu Allah yang dalam bentuk manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, berkata kepada Nikodemus, orang yang hanya tahu bahwa Allah hanya mengasihi orang Yahudi. Yesus bilang gini kepada Nikodemus, perhatikan baik-baik. Yesus berkata begini, karena begitu besar karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yesus tidak berkata begitu besar kasih Allah akan bangsa Yahudi. Tidak. Tetapi Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa yang dimaksud dengan dunia ini? Yes, termasuk saudara dan saya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, waktu Allah memberikan anaknya yang tunggal, satu-satunya yang paling dia kasihi, yang paling the best, yang surga miliki, ini merupakan bukti bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Yang percaya boleh katakan, amin. Saya mau tanya saudara, kalau saudara punya anak satu-satunya tunggal yang paling saudara sayang, kalau saudara disuruh untuk memberikan anakmu mati buat orang lain supaya orang lain tidak mati, ada yang mau? Semua geleng kepala, enggak mau. Saya juga tidak mau. Di situ. Perhatikan baik-baik. Alkitab mengatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang memberikannya kepada kita semua. Yesus adalah seorang pribadi yang paling berharga yang Bapaknya miliki di surga. Kalau yang paling berharga, yang paling the best yang Bapak miliki di surga, Bapak tidak segan-segan, Bapak berikan kepada saudara dan saya, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau sampai Bapak di surga melakukan ini merupakan bukti bahwa Bapak itu sangat mengasihi saudara dan saya. Jadi bukti yang pertama ini tidak bisa disangkal. Saudara dan saya adalah orang yang paling diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Ini bukti yang pertama. Bukti yang kedua, perhatikan baik-baik. Bapak tidak menghukum saudara, tapi Bapak menghukum anaknya.
Kalau sampai Bapak tidak menghukum saudara, artinya saudara adalah orang yang paling dikasihi sama Tuhan. Ingat baik-baik. Ini prinsipnya tidak bisa dilupakan. Allah adalah Allah yang kudus. Apa artinya Allah adalah Allah yang kudus? Artinya Allah harus menghukum setiap dosa. Tidak ada kompromi. Tetapi saya punya kabar baik. Allah adalah kasih. Apa artinya Allah adalah kasih? Allah mengasihi orang berdosa. Kalau saudara berbuat dosa, maaf, tidak ada kompromi. Allah harus hukum dosamu. Tetapi kabar baiknya, tadi dikatakan apa? Allah adalah kasih. Allah mengasihi saudara dan saya. Kalau Allah mengasihimu artinya Dia tidak bisa menghukum dosamu di tubuhmu. Tetapi sebagai Allah yang kudus, tidak ada kompromi. Dia harus hukum dosamu. Kalau begitu, solusinya bagaimana? Harus ada solusinya. Solusinya adalah Dia harus berikan tubuh pengganti. Siapakah Dia? Yesus anaknya. Karena Allah begitu mengasihimu, Dia berikan tubuh pengganti, Dia berikan anaknya yang tergantung di atas kayu salib. Yesaya mengatakan, dagingnya robek terlepas, tulang-tulangnya menonjol. Wow, seharusnya itu semua yang saudara dan saya yang alami. Tetapi karena Allah begitu mengasihimu, Dia berikan anaknya. Anaknya menanggung segala sesuatunya supaya hari ini saudara dan saya ada dalam Yesus, tidak ada lagi penghukuman. Yesus sebagai penggantinya. Ini bukti yang kedua. Bapa tidak menghukum dosamu di tubuhmu, tapi Dia menghukum dosamu di tubuh anaknya. Apakah cukup dengan dua bukti ini? Apakah harus ada bukti yang lain lagi? Saya rasa dua bukti ini merupakan bukti bahwa betapa Tuhan sangat sayang saudara dan saya. Jadi saudara adalah orang yang paling diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau saudara tahu bahwa saudara adalah orang yang dikasih Tuhan, betapa pentingnya sekarang respon saudara. Betapa pentingnya saudara menyadari, percaya, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, bahwa saudara dan saya adalah orang yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Hari ini, saya mau ajak saudara untuk sama-sama belajar dari dua murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes. Dua murid ini merupakan tipe murid Yesus yang bertolak belakang. Bertolak belakang bukan dalam hal yang negatif, tetapi bertolak belakang dalam hal yang positif. Petrus merupakan tipe murid Yesus yang berusaha untuk memberikan kasihnya, menunjukkan kasihnya kepada Tuhan melalui apa? Melalui perbuatannya. Tidak ada yang salah. Saudara masih ingat ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, satu-satunya murid Yesus yang maju ke depan membela Yesus, siapa dia? Petrus. Petrus menghunus pedangnya, memotong telinga hamba imam besar yang bernama Malkus. Kelihatannya luar biasa sekali. Jadi Petrus adalah tipe murid Yesus yang berusaha memberikan kasihnya kepada Tuhan melalui perbuatannya. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan hal ini. Yohanes berbeda dengan Petrus. Kalau saudara baca baik-baik dalam Alkitab, Yohanes adalah murid Yesus yang mendapat predikat sebagai murid yang dikasihi. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau saudara baca Injil Yohanes, saudara akan menemukan
kalimat murid yang dikasihi akan muncul sebanyak 5 kali. Siapa yang dimaksud dengan murid yang dikasihi? Siapa? Yohanes. Pertanyaan saya, apakah Yesus pernah mendeklarasikan di depan semua orang bahwa ini loh Yohanes murid yang saya kasihi? Adakah? Tidak pernah. Tidak pernah Yesus mendeklarasikan hal yang seperti ini. Tapi saya mau saudara mengerti, Yesus mengasihi semua muridnya dengan kasih yang sama. Pertanyaan saya, siapa yang menulis Injil Yohanes? Yohanes sendiri. Jadi siapa yang menyatakan Yohanes sebagai orang yang dikasihi? Siapa yang menyatakan? Yohanes sendiri juga. Jadi waktu Yohanes menyatakan dirinya, dia menyatakan dirinya sebagai murid yang dikasihi. Kenapa? Pertanyaan saya kenapa? Karena Yohanes dia seringkali mendengar Yesus berkata-kata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah adalah kasih. Menurut saya Yohanes itu orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang cerdik. Kenapa? Karena semua perkataan yang keluar dari mulutnya Yesus, ia tidak pernah terima sebagai pernyataan yang umum, yang general. Tidak. Tetapi setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Yesus, dia terima sebagai personal, sebagai pribadi. Seolah-olah buat Yohanes sendiri. Itu yang saya belajar, saudara. Ketika saya belajar firman Tuhan, saya baca di situ ditulis aku mengasihi, misalnya Yohanes mengasihi Tuhan. Saya tahu itu dia tujukan kepada saya secara pribadi, bukan secara umum. Memang secara umum dan secara pribadi dia berbicara sama saya. Dan itu yang menyentuh diri saya, sehingga saya tahu bahwa Yesus begitu mengasihi saya. Ini yang saya belajar. Sekalipun saya bangun di dalam dosa, tapi saya tahu bahwa dia begitu mengasihi saya, sehingga saya tidak sampai tergeletak, tapi tetap akan bangkit. Saudara masih ingat burung pipit? Satu duit, 2 ekor. 2 duit berapa ekor? 4, tapi Alkitab katakan 5. 1 duit 2 ekor, 2 duit 5 ekor, artinya gratis 1. Apa yang saya mau sampaikan di sini? Artinya burung pipit itu boleh dibilang tidak ada harganya, murah sekali. Tapi Tuhan berkata, tidak seekor pun dilupakan oleh Allah. Tidak seekor pun jatuh ke bumi tanpa seizin Bapa di surga. Jadi Allah mengasihi burung pipit bukan secara umum. Tapi Allah mengasihi burung pipit seekor demi seekor. Kalau saja yang tidak ada harganya, Allah mengasihi seekor demi seekor. Tuhan Yesus berkata, saudara lebih berharga dari burung pipit. Amin. Kalau saja yang tidak ada harganya, Tuhan mengasihi seekor demi seekor. Terlebih lagi saudara dan saya, Tuhan mengasihi saudara secara pribadi demi pribadi. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita lihat. Ada berapa kali muncul murid yang dikasihi? Ada 5 kali. Kita lihat yang kelima-limanya. Dan semuanya selalu dibandingkan dengan Petrus. Ini merupakan pelajaran yang sangat berharga. Kita lihat di Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 26. Kita baca bergantian, saya ayat ganjil, saudara ayat genap. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Silakan.
Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Silakan. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Silakan. Amin. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-23 berkata demikian. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Seperti yang tadi saya katakan, kalimat yang menyatakan murid yang dikasihi dalam Injil Yohanes muncul sebanyak 5 kali. Nah, ini yang pertama kali muncul dalam ayat yang ke-23. Waktu Petrus mendengar perkataan Yesus bahwa ada seorang murid Yesus yang mau menyerahkan Yesus, mengkhianati Yesus, Petrus dia mau tahu siapa orangnya. Jadi Petrus memang agak kepo orangnya. Pertanyaan saya, kenapa dia mau tahu? Kenapa dia mau tahu? Dia ingin tahu siapa orangnya. Dia ingin tahu siapa orangnya. Akan kuhajar dia. Itu ada dalam pikiran Petrus. Jadi itu adalah tipenya Petrus yang mau menunjukkan kasihnya kepada Tuhan melalui perbuatan. Waktu Petrus ingin tahu, tetapi apa yang terjadi? Dia tidak berani tanya sama Yesus. Dia suruh siapa tanya? Dia suruh murid yang dikasihinya yang sedang bersandar. Dia suruh Yohanes tanya, "Hei Jo, siapa?" Tanya pada Yesus. Waktu Yohanes tanya, "Tuhan, siapakah dia?" Yohanes langsung tanya, "Siapakah dia?" Apa yang Tuhan katakan? Yesus langsung menjawab. Ayat yang ke-26. Di situ dikatakan, jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Petrus tidak berani tanya. Tetapi waktu Yohanes tanya, Yesus langsung kasih tahu rahasianya. Siapa yang akan menyerahkan Yesus? Perhatikan baik-baik. Petrus adalah tipe orang Kristen yang berusaha ingin menunjukkan kasihnya kepada Tuhan melalui perbuatannya. Orang-orang Kristen yang tipenya seperti ini, saya mau kasih tahu, mereka memiliki jarak sama Tuhan. Ada jarak. Kenapa? Karena ketika orang-orang Kristen yang seperti ini, yang ingin berusaha menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, perhatikan, ketika dia gagal menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, misalnya ketika dia jatuh dalam dosa, itu langsung dia punya ada jarak, merasa ada jarak sama Tuhan. Aduh, saya berdosa. Aduh, saya sepertinya kurang ini kurang itu. Merasa ada sesuatu yang kurang, merasa seperti tidak layak. Itu yang saya alami dulu. Tapi ketika saya terus belajar, saya mau belajar terus belajar. Saya tahu dia mengasihi saya. Kadang-kadang saya ingin menunjukkan dengan perbuatannya saya. Tetapi itu tetap ketika saya gagal, saya jatuh lagi. Tapi saya belajar dengan tipe orang Kristen seperti yang Yohanes. Dia senantiasa menyadari betapa Tuhan sayang sama dia. Dan dia hanya fokus untuk menerima kasihnya Tuhan. Hanya menyadari, oh, saya adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, tipe orang Kristen seperti ini tidak ada jarak sama Tuhan.
Itu sebabnya betapa pentingnya saudara menyadari bahwa saudara dan saya adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Betapa pentingnya saudara menjadi orang Kristen yang hanya fokus menerima kasih Tuhan. Betapa Tuhan sayang dengan saya. Kalau saudara memiliki tipe orang Kristen seperti ini, saya mau kasih tahu. Saudara akan mengalami pengalaman yang sama seperti Yohanes. Ada keintiman dengan Sang Raja. Lewat keluarga, saudara dan saya. Memuliakan dia. Dan saya punya kabar baik. Kalau saudara bertanya, Tuhan langsung jawab. Ketika saudara minta, Tuhan pasti mengasihi pada saudara. Dan saudara berdoa, doamu dijawab dari surga. Jadi saya berharap saudara menjadi tipe orang Kristen yang senantiasa menyadari bahwa saudara adalah orang yang disayang sama Tuhan. Yang kedua, kita lihat Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-26 ini. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya, ini merupakan kalimat murid yang dikasih yang kedua kali yang muncul dalam Injil Yohanes. Peristiwa ini, kalau saudara perhatikan baik-baik, terjadi di mana? Peristiwa ini di bawah kaki salib Yesus. Seperti yang tadi saya katakan, Petrus merupakan tipe murid Yesus yang senantiasa berusaha menunjukkan kasihnya melalui perbuatannya. Seperti yang tadi saya katakan, ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, satu-satunya murid yang ingin menunjukkan kasihnya dengan perbuatannya sehingga dia menghunus pedang, memotong telinganya, Malkus itu di situ. Itu Petrus. Tetapi ketika penindasan itu datang, apa yang terjadi dengan Petrus? Semalam sebelum Yesus diserahkan, ketika Yesus diadili di halaman depan rumah Kayafas imam besar. Di situ di depan api arang, Petrus duduk di sana. Ada begitu banyak orang. Dan salah seorang dari kerumunan orang banyak itu berkata, bukankah kamu salah seorang dari mereka? Apa jawab Petrus? Tidak, aku tidak kenal dia. Alkitab mencatat 3 kali Petrus menyangkal Yesus sampai dia bersumpah. Sekali lagi saya ulangi. Petrus merupakan tipe murid yang ingin berusaha memberikan kasih kepada Tuhan melalui perbuatannya. Tetapi pada waktu penindasan datang, dia gagal menunjukkan kasihnya. Dia gagal. Tetapi Yohanes, murid yang dikasihi, murid yang hanya fokus menerima kasih Tuhan, murid yang hanya fokus menyadari betapa Tuhan sayang sama dia. Waktu penindasan datang, dia sanggup mendampingi Yesus sampai di bawah kaki salib Yesus. Sedangkan murid-murid yang lain pergi, tidak ada seorang pun yang sanggup mendampingi Yesus kecuali Yohanes. Ketika penindasan datang, Yohanes justru yang sanggup mengasihi Yesus lebih daripada Petrus. Ini buah. Ini buahnya. Buah dari saudara menyadari betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ketika penindasan datang, justru dia sanggup menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan. Itu sebabnya saya mau kasih tahu saudara betapa pentingnya saudara menyadari bahwa saudara dan saya adalah orang yang disayang sama Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Yohanes 20 ayat yang kedua sampai dengan keempat. Kita sama-sama membacanya dengan suara yang lantang. 2, 3. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ayat yang kedua di sini dikatakan, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus. Kalau saudara perhatikan, selalu Yohanes dibandingkan dengan Petrus. 5 kalinya muncul, 5 kalinya selalu dibandingkan dengan Petrus. Dan ayat yang keempat di sini dikatakan, keduanya berlari bersama-sama. Siapa keduanya? Petrus dan Yohanes, murid yang dikasihi. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu, siapakah dia murid yang lain itu? Yes, bukan Petrus, tapi Yohanes. Dia berlari lebih cepat dari Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Di sini kejadiannya sangat sederhana sekali. Keduanya berlari bersama-sama. Keduanya mulai start bersama-sama. Kalau saudara mulai bisnis dengan teman saudara, saudara mulai bisnis dengan temanmu bersama-sama, memulai bersama-sama. Tetapi kalau saudara adalah orang yang menyadari saudara ada orang yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi dengan saudara? Perhatikan baik-baik. Keduanya berlari bersama-sama, start bersama-sama, mulai sama-sama. Tetapi, dengar baik-baik. Tetapi ada satu proses di mana murid yang dikasih adalah saudara dan saya akan berlari lebih cepat dan tiba lebih cepat. Amin. Kalau saudara menyadari bahwa saudara adalah orang yang dikasihi sama Tuhan, saudara mulai sama-sama. Tapi saya mau kasih tahu, ada satu proses di mana saudara tidak akan ada di belakang, tapi saudara ada di depan. Ada satu proses di mana saudara bukan menjadi ekor, tapi saudara menjadi kepala. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Yohanes 21 ayat 3 sampai dengan 7. Kita bergantian. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Silakan. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Silakan. Sama-sama dengan suara yang keras. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepadanya, selalu dibandingkan dengan Petrus. Ayat yang barusan kita baca ini merupakan peristiwa di mana setelah Yesus mati dan Yesus bangkit. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Yang semalam-malaman mereka menangkap ikan tapi mereka tidak mendapat seekor pun. Yesus berdiri di pantai Danau Tiberias dan Yesus berkata, hai anak-anak,
adakah lauk pauk? Mereka menjawab, tidak ada. Kemudian Tuhan berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Dan mereka mendapat banyak ikan, 153 ekor. Sekalipun banyaknya ikan, tapi jala mereka tidak koyak. Perhatikan baik-baik. Semua murid Tuhan, termasuk Petrus, mereka tidak tahu bahwa orang yang menyuruh menebarkan jala di sebelah kanan itu adalah Yesus. Mereka tidak tahu. Perhatikan, hanya murid yang dikasihi yang langsung mengenal dan tahu itu Tuhan. Siapa? Yohanes. Dia langsung tahu itu Tuhan. Apa yang saya mau sampaikan pada saudara? Kalau saudara menyadari hidupmu hanya percaya, hanya menerima kasih Tuhan, saudara menyadari bahwa Tuhan sayang sama saudara, saya mau kasih tahu. Saudara akan lebih cepat memiliki pewahyuan tentang Tuhan. Amin. Saudara akan memiliki pandangan rohani yang lebih tajam daripada orang lain. Itu sebabnya saudara harus mengerti kenapa setiap kali sebelum saya sampaikan firman Tuhan selalu saya suruh mengatakan saya adalah orang yang paling diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Supaya apa? Sewaktu saya menyampaikan firman, saudara langsung, oh yes. Saudara bisa langsung melihat Tuhan ada di dalamnya. Ini Yohanes, murid yang dikasihinya. Waktu dia lihat, dia tahu itu Tuhan. Yang lainnya tidak pernah tahu bahwa itu Tuhan. Jadi kalau saudara menyadari bahwa saudara adalah orang yang paling dikasihi Tuhan, saudara akan memiliki pewahyuan yang tajam tentang dia. Amin. Dulu, kalau saya baca Alkitab, saya tidak pernah mengerti. Saya percaya saudara pun mungkin demikian juga. Itu bukan berarti saya bodoh, saudara bodoh, tidak. Ini kita mau belajar terus. Kita lihat bagaimana pengalaman kita waktu awal-awal kita ikut Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan. Banyak tidak mengerti. Tapi kita terus mau belajar. Nah, kenapa saya katakan bukan saudara dan saya yang bodoh. Tetapi ini berbicara tentang spirit. Ini berbicara tentang roh. Ini berbicara tentang pewahyuan. Sekarang saya terus mulai belajar. Saya mulai mengerti. Saya terus belajar. Seperti kalau Pak Jokowi katakan kerja. Kalau saya katakan belajar. Amin. Duduk di bawah kaki Tuhan. Dan selalu saya ucapkan. Ketika saya mulai mengerti. Saya selalu mengucapkan Tuhan aku bersyukur. Karena engkau begitu sayang kepadaku Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Tidak ada satu pun rahasia yang tersembunyi buat orang-orang yang kau kasihi. Walaupun mungkin sekarang saudara berdoa. Belum. Saya berdoa. Juga saya tetap percaya bahwa dia sangat sayang pada saya. Ada proses yang kita harus lewati. Dan baru kita di situ tersentuh. Wow. Saya akan sampaikan, Tuhan bukakan sesuatu bagi saya. Saya tulis sesuatu di sini. Perhatikan. Dia akan membuka pewahyuan padamu. Sekalipun dunia berkata gelap, selalu lihat kepada Yesus. Selalu lihat kepada firman-Nya. Lihat kepada janji Tuhan. Alkitab berkata, sebab sesungguhnya kegelapan akan meliputi bumi.
itu benar. Kegelapan akan meliputi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan itu akan terbit atasmu. Kemuliaan akan menjadi atasmu. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu. Raja-raja akan datang kepada cahaya yang terbit atasmu. Bangkitlah dan angkat wajahmu. Kalau dunia berkata 2023 ini gelap. Kita lihat di YouTube dimanapun, berita-berita di TV tahun 2023 gelap. Ketika ada kegelapan, jangan tunduk, jangan putus asa, jangan takut, bangkit, angkat mukamu, berdiri tegak, lihat sekelilingmu. Yesaya 60 berkata, kamu akan tercengang, kamu akan berseri, kamu akan heran. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Artinya apa? Dunia boleh gelap, tapi Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya datang kepada orang yang dikasihi dan disayang sama Tuhan. Untuk itu, selalulah melihat kepada Yesus. Kalau saudara melihat kepada Yesus, selalu ada jawaban, selalu ada jalan keluar, selalu ada pengharapan. Dan saya percaya tema gereja bulan 11 ini memuliakan Sang Raja lewat saudara dan saya, lewat keluarga kita. Amin. Ya. Saya lanjut. Yang terakhir, yang kelima. Yohanes 21 ayat 19 sampai dengan 22. Kita bergantian. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Silakan. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini sama-sama? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Ikutlah aku. Perhatikan baik-baik ayat ini. Barusan yang kita baca. Saya mau saudara mengerti, peristiwa ini merupakan peristiwa di mana Yesus memulihkan Petrus kembali. Karena seperti yang tadi saya katakan, yang saya sampaikan kepada saudara, ketika penindasan datang, Petrus murtad dan dia menyangkal Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia kembali kepada pekerjaannya, dia tidak lagi melayani Tuhan. Dia ada jarak sama Tuhan. Dia merasa bersalah. Dia merasa tidak layak. Itu sebabnya dia tinggalkan pelayanannya. Dia kembali menjadi nelayan. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara. Tuhan saudara Tuhan saya adalah Tuhan yang luar biasa. Sejauh apapun saudara pergi, saya mau kasih tahu. Dia tetap datang pada saudara. Dan dia berkata, ikutlah aku. Seberapa dalamnya saudara jatuh, seberapa jahatnya saudara, kalau boleh dikatakan saudara meninggalkan Yesus, saya mau kasih tahu, Tuhan akan tetap kejar saudara. Dia tidak mau satupun yang terhilang. Petrus dia terhilang, dia murtad, dia pergi. Dia kembali kepada bisnisnya. Tapi Tuhan bangkit, menampakkan diri di pantai Danau Tiberias, khusus
untuk memulihkan Petrus. Itu sebabnya kalau saudara baca ceritanya, Yesus bikin sarapan di pantai Danau Tiberias. Ada bara, ada api, ada makanan di sana. Dan di depan api arang, Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sebanyak berapa kali Yesus bertanya? 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena di depan api arang juga Yesus menyangkal, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yesus ingin menghapus semua memori yang lama. Yang dimana Petrus menyangkal Yesus. Yesus mau ganti dengan memori yang baru. Semua yang lama yang kau alami dalam kehidupanmu, memori-memori yang menyakitkan, Tuhan mau kasih ganti dengan baru. Yesus secara pribadi datang kepada Petrus. Hari ini, saat ini, dia ada di tengah-tengah kita. Secara pribadi, dia jamah hatimu. Dia mau kasih padamu. Jangan takut. Yang dia mau hanya bahwa engkau adalah orang yang disayang sama Tuhan. Engkau adalah biji matanya. Jangan takut. Sisi rumahmu dia akan pulihkan. Hanya engkau percaya. Engkau tahu aja. Jangan takut. Dan takut. Semua memori yang lama. Semua apa yang ada dalam dirimu. Dia secara pribadi. Buka hatimu. Buka hatimu untuk menerima. Dia mau hapus semua memori yang lama. Dia mau ganti dengan yang baru. Sekaligus Yesus itu dia ingin menjelaskan kepada Petrus tentang kasih. Supaya Petrus apa? Juga bertobat. Supaya juga apa? Saudara dan saya bertobat. Jangan hanya berusaha ingin menunjukkan kasihnya melalui perbuatannya. Itu sebabnya Yesus ingin memulihkan Petrus. Ingin memulihkan saudara dan saya. Dan ingin merubah pikiran saudara dan saya. Dan Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau saudara membaca dalam Alkitab, kata kasih di situ, itu semuanya pakai kasih, kasih, kasih. Tidak ada bedanya. Saudara tidak bisa membedakan. Waktu Petrus menjawab, betul Tuhan, aku mengasihi engkau. Kata kasih tidak ada bedanya. Kalau saudara melihat bahasa aslinya, kasih itu dalam bahasa Yunani ada 4 terjemahannya. Masing-masing beda tingkatannya. Agape, agape love, eros love, filio, storge. Agape love adalah kasih yang paling tinggi tingkatannya. Yang hanya dimiliki oleh Bapa di surga. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara. Saudara dan saya juga bisa punya agape love. Siapa yang percaya? Kenapa? Karena Roh Allah, Roh Kudus ada dalam diri saudara dan saya. Apa itu agape love? Kasih tanpa bersyarat. Sampai mau menyerahkan nyawanya. Sebelumnya, Petrus di sini ingin menunjukkan kasihnya kepada Tuhan tanpa bersyarat. Sampai mau menyerahkan nyawanya. Tapi apa yang terjadi? Petrus gagal.
Tapi di sini Tuhan pulihkan Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, waktu Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Kata kasih di sini yang Tuhan pakai di sini adalah agape. Do you agape me, Petrus? Apakah engkau mengasihi aku tanpa bersyarat? Sekalipun datang penindasan sampai menyerahkan nyawamu, di sini Petrus bertobat. Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata kasih yang Petrus pakai di sini bukan agape, tapi pilio. I just pilio you. Dengan kata lain, Petrus mau bilang begini, Tuhan, engkau kan tahu, kemarin aku sudah gagal Tuhan. Aku hanya mengasihimu sebatas, aku suka sebatas aku ngefan Tuhan. Kemudian Tuhan bertanya lagi, do you agape me, Petrus? Tuhan yakini, tidak Tuhan. Engkau tahu I just feel you. Dan dia bertobat. Kemudian Yesus bilang begini, Petrus, apapun kasihmu kepadaku, ikutlah aku. Apapun. Di situ Petrus bertobat. Ikutlah aku. Jadi di sini Tuhan ingin menunjukkan kepada Petrus betapa Tuhan itu sangat mengasihi Petrus. Dan Tuhan berharap Petrus menjadi orang yang menyadari bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi dia. Sekalipun dia sudah gagal. Tapi Tuhan tetap berkata, Petrus, ikutlah aku. Amin. Sekalipun saudara sudah gagal juga. Mungkin baru sekarang kemarin kau lakukan tidak baik. Tapi Yesus tetap mengatakan, ikutlah aku. Saudara bisa merasakan kasihnya Tuhan di sini. Ikutlah aku. Perhatikan ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Jadi, untuk ikut Yesus, Petrus harus disuruh. Perhatikan. Untuk ikut Yesus, Petrus harus disuruh. Ikutlah aku. Tapi, perhatikan. Murid yang dikasihi. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-20. Ketika Petrus berpaling. Sebelumnya Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, ikutlah aku. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Jadi Yesus berkata begini, Petrus, ikutlah aku. Untuk ikut Yesus, Petrus harus disuruh. Ketika mereka jalan, ikut. Ketika Petrus berpaling, Petrus melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Untuk mengikut Yesus, Petrus harus disuruh. Perhatikan. Tapi murid yang dikasihinya untuk mengikut Yesus tidak perlu disuruh. Otomatis langsung ikut. Apa yang saya mau sampaikan pada saudara? Perhatikan baik-baik. Kalau saudara menyadari, senantiasa menyadari bahwa saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, saudara tidak perlu di warning, tidak perlu dikasih peringatan. Saudara tidak perlu dikasih tahu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak perlu di warning. Saudara langsung ikut. Kalau saudara menyadari, saudara adalah orang yang paling dikasihi sama Tuhan, maka saudara akan hidup sebagaimana layaknya orang percaya hidup. Ada buahnya. Saudara akan hidup sebagaimana layaknya orang Kristen hidup. Kalau saudara disuruh pilih, saudara mau pilih yang mana?
mau jadi Petrus atau jadi Yohanes. Dua-duanya baik, tapi buahnya berbeda. Kalau saudara senantiasa hanya mengandalkan perbuatanmu, saya mau kasih tahu suatu saat saudara akan gagal. Tapi kalau saudara senantiasa menyadari betapa Tuhan sayang sama saudara, Dia sampai memberikan anak yang tunggal mati buat saudara, supaya saudara tidak binasa. Kalau saudara senantiasa menyadari betapa Tuhan sayang sama saudara, saudara adalah orang yang paling sayang sama Tuhan. Waktu penindasan datang, saya mau kasih tahu, tidak ada satupun yang bisa memisahkan saudara dari kasih Kristus. Justru, saudara sanggup menunjukkan bahwa saudara bisa lebih mengasihi Tuhan dibandingkan orang lain. Dan ini adalah buah. Ada satu hal yang luar biasa. Ketika saudara menyadari bahwa saudara ada orang disayang oleh Tuhan, saudara boleh bisnis bersama-sama, mulai start bersama-sama modal yang sama, atau mungkin modalmu lebih kecil. Tapi kalau saudara menyadari bahwa saudara ada orang disayang sama Tuhan, maka ada satu proses di mana saudara bukan di belakang, tapi saudara akan lebih cepat, saudara akan memimpin di depan. Di situ. Dan kalau saudara percaya, saudara adalah orang paling disayang sama Tuhan, apa yang terjadi? Saudara tidak ada jarak. Saudara memiliki keintiman dengan Tuhan. Ketika saudara baca firman Tuhan, ketika saudara menyembah Tuhan, saudara memiliki pewahyuan yang lebih cepat dari orang lain. Saudara memiliki pandangan rohani yang lebih tajam daripada orang lain. Waktu saudara dengar khotbah, baca firman Tuhan, saudara mengerti dan saudara kata yes, yes, yes. Pintu terbuka bagimu. Open door. Amin. Kalau saudara menyadari, saudara ada orang yang disayang sama Tuhan, otomatis sebagai buah, sebagai saudara mengasihi Tuhan, buahnya adalah saudara akan bisa hidup sebagaimana layaknya orang percaya hidup. Amin. Saudara belajar sesuatu hari ini, saya percaya kita sama-sama belajar. Bilang sama kiri kananmu, kamu adalah orang yang paling diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita siapkan perjamuan kudus. Hidalah maya rasaka. Hidalah Bapa yang merasa. Bangkit berdiri. Kita tetap tenang. Tetap di dalam hadirat-Nya. Sambil pegang roti dan anggur ini. Biar saudara mengalami Tuhan. Tidak usah noleh kiri kananmu. Terus dalam hatimu jarah. Aku adalah orang yang paling disayang sama Tuhan. Nikmati hadirat-Nya. Dengan iman, engkau percaya bahwa engkau adalah orang yang diberkati dan dikasih dan disayang sama Tuhan. Syudalah mayalasa. Syudalah mayalasa. Syudalah mayalasa. Sekarang tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Firman-Mu yang menyatakan, barang siapa menerima tubuhmu, menerima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Itu hidup yang sama seperti yang dimiliki Allah di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
kita angkat cawan yang ada di tangan kita ini. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal. Ikat dosa-dosamu, memberikan pengampunan atas semua pelanggaran saudara dan saya. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat, semua warisan orang benar dan orang-orang kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah anggur yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Yes, Lord. Mari kita mengucap syukur sebab Dia baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat pengorbananmu Tuhan. Tubuh dan darahmu menyatu dengan kami pagi, memberikan kekuatan yang baru. Kami mengasihi Engkau, terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiamu Tuhan selalu tetap untuk selama-lamanya. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan, buat kuasa firman-Mu yang menyegarkan roh kami Tuhan, bahwa kami adalah orang yang paling dikasih oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa membantah hal itu Tuhan, sebab Engkau membuktikan kasih-Mu dengan nyawa-Mu sendiri. Terima kasih, kami berharap Tuhan, kasih kami akan Engkau Tuhan akan terus ditumbuhkan Tuhan. Akan terus semakin besar Tuhan. Seperti kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih, biar ajar kami Tuhan. Untuk membuktikan bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Dengan cara kami mengasihi jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Dengan cara mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Biar kasih-Mu bisa kami salurkan Tuhan. Kepada orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Yang butuh untuk berjumpa dengan pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memberkati kota kami. Mari saudara kita berkati kota Sumbawa. Lepaskan berkat atas kota yang kita cintai ini. Semua ada maksud Tuhan. Bahwa kita ditempatkan di Sumbawa. Tuhan, kami percaya bukan suatu kebetulan kami ada di kota ini Tuhan. Engkau menempatkan kami sebagai utusan-utusan, duta-duta kerajaan surga yang harus menyampaikan kabar baik kepada setiap orang yang kami jumpai Tuhan. Biar kami melepaskan pengenalan akan Tuhan turun atas kota kami Sumbawa. Kami lepaskan shalom damai sejahtera-Mu turun atas kota kami Sumbawa Tuhan. Oh biar Sumbawa diberkati oleh Tuhan. Sumbawa dijamah oleh Tuhan. Sumbawa dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Dan akan ada banyak jiwa yang datang kepada Engkau Tuhan. Melalui kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Yang bangkit dan menjadi terang bagi kota ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati pemerintahan kami Tuhan.
Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden kami Tuhan. Tuhan berkati, berikan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Sehingga bisa memimpin bangsa yang besar ini Tuhan. Untuk hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Untuk melakukan pemerintahan yang bersih Tuhan. Tuhan berkati semua jajaran yang ada di bawah Bapak Presiden kami Tuhan. Sampai ke tingkat yang paling rendah. Supaya semuanya bisa bekerja sama dengan baik Tuhan. Untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan. Kami akan mengembalikan persembahan perpuluhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami. Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami sampai dengan hari ini Tuhan. Karena itu kami kembalikan apa yang menjadi hak-Mu Tuhan. Dengan hati yang mengasihi Engkau. Untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berikan juga persembahan umum untuk pekerjaan Tuhan di kota ini. Kami sedang menabur benih yang baik Tuhan. Dan kami percaya kami akan menuai Tuhan. Dengan sorak-sorai. Menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur. Sebab Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbawa berdoa diadakan setiap hari Rabu secara tatap muka. Di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja, depan Alfamart pada pukul 18 WITA. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam KK. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silahkan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu di Aula Sekolah Tunas Daud pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang ingin mengembalikan perpuluhan dan membantu pembangunan gereja lewat M-Banking, bisa scan QR Code berikut atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Salam Bapak Ibu. Kita masuk di bulan November ini, sebentar lagi kita selesai 2022 ya. Tinggal 1 bulan ke depan. Ini pengumuman tambahan, mungkin ada dari Bapak Ibu yang baru datang. Ya semua orang lama, terima kasih. Karena ini awal bulan, pasti ada doa kelahiran atau doa ulang tahun pernikahan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu ulang tahun lahir dan ulang tahun pernikahan. Angkat tangan. Hari ini atau bulan ini? Bukan hari ini, bulan ini ya. Saya salah satunya. Lahir sama hari pernikahan. Ada di belakang ya? Cuman berdua. Oh, yang nikah ya. Ya, baca sendiri di sana ya, banyak itu. Ada kira-kira di antara semua itu, di sini ada yang hadir? Bapak Gembala mau maju atau? Maju, ya oke. Selanjutnya saya serahkan ke Bapak Gembala, Tuhan berkati. Bagi jemaat yang dikasih Tuhan yang berulang tahun di bulan November dan ulang tahun pernikahan boleh maju ke depan. Yang berulang tahun
Silakan, ada yang lainnya lagi? Yang berulang tahun sudah tidak ada? Mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita kepada yang berulang tahun. Pak Stephen luar biasa ulang tahun. Dan ulang tahun pernikahannya double. Berkatnya double. Mari kita arahkan tangan kita. Tuhan, hari ini, di bulan November ini, Tuhan, anak-anak-Mu yang berulang tahun pernikahan dan ulang tahun Tuhan, walaupun yang tidak sempat hadir, mereka yang berulang tahun di bulan November ini Tuhan, Engkau berkati mereka Bapa. Biar kasih-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Biar kekuatan, kemampuan ilahi yang padamu turun atas mereka Bapa. Sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu memenuhi hidupnya mereka Tuhan. Serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kau terus berjalan bersama dengan dia, maka engkau akan melihat perbuatannya yang ajaib di dalam keluargamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan sangat mengasihimu. Kau satukan terus Bapa, hamba-Mu ini Bapa. Rencana-Mu yang indah akan terjadi dalam kehidupannya Bapa. Dan mulai terus Tuhan, Kau berkarya. Sudah dari dulu Tuhan berkarya dalam kehidupan-Mu. Tapi mulai saat ini akan double grace terjadi dalam kehidupan-Mu, di dalam pelayanan-Mu. Kau buka hatimu terus, berjalan terus bersama dengan dia. Dia akan membuka semua pintu-pintu bagimu. Yang Tuhan mau hanya Engkau buka hatimu, beri hatimu pada dia. Semuanya dia akan berikan kemampuan kepadamu. Jangan menoleh ke belakang, natap ke depan. Engkau adalah orang yang dikasih dan disayang sama Tuhan. Makasih. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, menguatkan saudara, menyembuhkan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.